kembali dengan materi kelas 9 semester 1 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dan materi yang akan kalian pelajari yaitu tentang mobilitas sosial. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Yang akan kalian pelajari yaitu tentang mobilitas sosial, pengertian, bentuk-bentuk mobilitas sosial, mobilitas vertikal, dan mobilitas horizontal. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial yaitu faktor pendorong mobilitas sosial, faktor penghambat mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial meliputi dampak mobilitas sosial, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Oke, itu yang next akan kalian pelajari. Keragaman masyarakat Indonesia melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Keragaman masyarakat Indonesia bukan hanya dalam hal etnis, tetapi juga faktor-faktor lain seperti agama, budaya, dan lain-lain. Terjadinya mobilitas sosial masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman atau pluralitas yang merupakan keunggulan bagi bangsa Indonesia. Keragaman atau pluralitas merupakan keunggulan bangsa Indonesia. Namun, bangsa Indonesia harus waspada terhadap terjadinya konflik, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Perhatikan gambar seorang direktur dan bawahannya pada gambar di bawah ini. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang dapat menjadi seorang direktur di dalam suatu perusahaan? Apakah staf atau bawahan direktur perusahaan dapat menjadi seorang direktur? Menjadi seorang direktur perusahaan itu tidak mudah. Ada beragam cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara yang paling mudah adalah merintis karier sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan menduduki jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi yang menduduki jabatan direktur merupakan contoh dari mobilitas sosial. Nah, pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri yaitu perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial.
Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau bergerak. Sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal disebut juga social climbing. Mobilitas vertikal ke bawah disebut social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau disebut juga social climbing yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang yang lebih tinggi yang bisa dinilai dari hasil prestasinya. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang biasanya menimbulkan gejala kejiwaan bagi seseorang atas perubahan hak dan kewajibannya. Contoh, seseorang yang memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat dari suatu pekerjaan. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka, orang di kalangan bawah dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan bisa menjadi seorang presiden. Mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan prestasi. Maka, seseorang bisa mengejar prestasi atau cita-citanya setinggi-tingginya. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap pengetahuan dan keterampilan. Sikap individu belum tentu berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas, dan keberhasilan ini ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Dengan kedudukan, ia dapat mencari kedudukannya di lapisan sosial yang lebih tinggi. Faktor ekonomi.
Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Faktor politik. Peristiwa politik yang terjadi di suatu negara bisa mempengaruhi mobilitas sosial warga negaranya. Faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, pada masa penjajahan, bangsa Indonesia untuk belajar cukup dibatasi. Maka akibatnya masyarakat terkungkung dalam kebodohan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak bisa membaca. Kita harus bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan untuk saat ini, mulai dari setara SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Faktor-faktor penghambat dari mobilitas sosial, yaitu yang pertama kemiskinan. Bagi masyarakat tidak mampu mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapat pekerjaan terbatas. Diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat keturunan Indonesia di dalam memperoleh pendidikannya disediakan dengan kualitas yang berbeda. Nah, hal ini mempersulit mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Saluran-saluran dari mobilitas sosial. Yang pertama, saluran di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan dapat mengubah statusnya. Contoh, seorang anak dari keluarga tidak mampu mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus menggunakan ilmunya untuk berusaha sehingga menjadi berhasil. Otomatis status sosialnya menjadi meningkat. Organisasi politik. Banyak contoh yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi. Contoh, Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Beliau memulai karirnya dengan mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dan akhirnya melalui perjuangan politiknya menjadi seorang Presiden pertama Republik Indonesia. Organisasi di bidang ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan atau jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha lainnya. Kemudian organisasi profesi. Contoh organisasi profesi yang
dapat dijadikan sebagai saluran dari mobilitas vertikal adalah PGRI, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan lain-lain. Dampak positif mobilitas sosial. Pertama, mendorong seseorang untuk menjadi lebih maju. Kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, dan dampak dari negatif dari mobilitas sosial yaitu terjadinya konflik. Contoh, perjuangan di dalam suatu partai politik dan antar partai politik. Semua partai berjuang salah satunya untuk memperoleh kekuasaan. Nah, perjuangan ataupun konflik perlu disikapi dengan bijaksana. Persaingan tidak dapat dihindarkan, tetapi persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan suatu konflik. Dampak negatif mobilitas sosial. Gangguan psikologis. Contoh, seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan menjadi mudah gelisah dan mengalami gangguan psikologis. Oke, selesai sudah materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan, yaitu dengan materi tentang mobilitas sosial. Semoga kalian selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.